Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan juga sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita tidak lupa mendoakan andai kata ada saudara kita yang sakit dan belum bisa hadir, semoga Allah sembuhkan. Andai kata ada urusan, semoga Allah mudahkan urusannya. Ikhwafillah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, bulan-bulan ini merupakan bulan yang banyak pertandingan ya, Piala Dunia ya, dan itu didirikan di negara Muslim, di mana? Qatar. Ya, Qatar. Dan termasuk di Qatar itu, insya Allah ya, Qatar ya, ada generasi yang kelak memperjuangkan Islam di sana. Namanya Bani Tamim. Insya Allah Bani Tamim itu banyak di Qatar, di Qatar. Termasuk negeri akhir zaman kelak yang memperjuangkan agama Allah. Panjenengan kalau mau hijrah ke sana bisa. Dan bersyukurnya lagi ketika pembukaan Piala Dunia, apa yang dilakukan yaitu dilantunkan ayat Al-Quran. Surat apa? Ada yang tahu? Kayaknya Ar-Rahman ya. Nah, yang baca kasihan, yang baca itu tidak punya kaki. jadi tubuhnya mohon maaf segini cuma. Jadi panjenengan angkat kayak anak bayi itu sudah gampang. Itu kan di bangsa dulunya itu. Oh iya ya. Oh iya itu. Ya. Orang Qatar. Iya. Jadi cuma cuma sekitar sepusar lah kurang lebih ya. Sekitar sepusar. Tapi suaranya Masya Allah. Jadi suaranya sangat merdu sekali, masih anak-anak. Kenapa pembukaan itu dengan ayat Al-Quran? Ya, supaya tenang hati para penontonnya, yang pertama. Yang kedua, semoga acara itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang selanjutnya, di negara itu, di Qatar itu, pada sebelum pertandingan sudah di sweeping. Apa sweepingnya? Tidak boleh minuman keras. Jadi segala minuman keras tidak boleh. Yang kita bayangkan, kan itu segala penjuru negaranya datang tuh. Rata-rata kan mungkin muslimnya sekian persen. Orang-orang umumnya ya katakanlah mereka yang tidak paham tentang agama, bahkan non muslim, otomatis mereka biasanya ketika katakanlah berlibur sambil menonton pertandingan di sana, paling tidak kan ada unsur hura-hura, ya Banda. Dan bagusnya lagi di sana yang nginap di hotel itu harus suami istri. Ya, harus suami istri. Tidak boleh yang tidak suami istri. Ya. Jadi betul-betul diterapkan syariat Islam. Karena apa? Khawatir di negeri itu terjadi kemurkaan Allah kalau itu dibiarkan. Jadi enaknya jadi penguasa muslim itu begitu. Penguasa muslim itu bukan bertujuan untuk merebut wilayah non muslim dalam artian merusak, dalam artian mengganggunya, dalam artian menghinakannya, tidak. Tapi di situ dalam artian melindunginya. Kalau masalah agama, lakum dinukum waliyatin, silahkan. Ya, jadi banyak persepsi yang disalahgunakan bahwasanya ketika suatu negara dikuasai muslim yang betul-betul taat pada Allah, itu mereka seakan-akan khawatir akan dihancurkan, akan diperangi dan lain sebagainya. Ya. Loh, bagaimana dengan peperangan dahulu? Peperangan dahulu karena kita yang digarai, umat Islam yang digarai, umat Islam yang direnggut nyawanya, umat Islam yang dibantai, ya kayak yang di Spanyol yang sudah pernah kita ceritakan itu. Ya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, ya seseorang, kita pun berpolitik dalam Islam ini salah satu tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat kita. Ya. Kalau dana asli dari yang ada di Indonesia ini diambil dari sumber daya alamnya, ya, terus dari macam-macamnya, insya Allah sangat bisa membantu masyarakat kita dari kemiskinan. Kenapa kok tidak bisa sampai sekarang? Karena banyaknya oknum yang berkepentingan di situ. Ya, tadi saya ceritakan
Ada seorang yang bersama Rasulullah itu, katakanlah ya, kalau bersama Rasulullah ya otomatis ikut berperang ya, ini dan itu. Ketika orang itu bersama Rasulullah, tiba-tiba dia kena panah dan meninggal. Ada panah nyasar ke dia. Kemudian sahabat yang lain kan, oh masuk surga ini, masuk surga ini. Tapi apa aja Rasulullah? Tidak, dia tidak masuk surga. Kok bisa? Kok bisa? Karena dia mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan rata, jadi nggak adil. Dia pakai baju baju mantel lah, baju besi lah katakanlah untuk berperang itu. Hanya itu aja yang menyebabkan dia terhalang masuk surga dan dimasukkan ke dalam neraka dulu. Ya. Artinya apa? Yang jelas-jelas berperang bersama Rasulullah dan hanya mengambil baju itu sebenarnya kan sepele ya, sepele ya. Itu terhalang masuk surga, apalagi yang korupsi. Ya pada ada yang kemarin kasus korupsi masalah dana COVID ada yang korupsi proyek ini proyek itu, oh banyak seperti itu. Kadang mohon maaf ya, dengar-dengar pejabat ada yang mengumpulkan data sekian triliun, ada 50 sekian miliar, 56 miliar, sekian miliar ya. Itu loh kalau dimakan seumur hidup paling enggak habis. Ya apa enggak? Jadi untuk apa dia mengumpulkan seperti itu? Hanya menjadi beban hisab di akhirat kelak. Jadi hisab aja, jangan masalah itu, HP aja dihisab. Buat apa? Buat nonton apa? Sering buat ngaji enggak di HP-nya? Ada ayat Al-Qur'an enggak di HP-nya? Ayo dicek sekarang ada Al-Qur'annya apa enggak? Seperti itu hisab. Ini hisabnya bisa jadi lama. Selama kita punya HP ya, selama itu kita dihisab. Berapa tahun kita punya HP? Katakanlah mulai tahun 2000 sampai sekarang tahun 2002. Berarti 22 tahun kita dihisab. HP tok. Belum baju dari mana datangnya, misalnya begitu. Yang numpuk di lemari ada berapa? Punya istrinya berapa? Punya istrinya 2 lemari. Dipakai apa enggak? Kenapa enggak dikasihkan? Wah, semua macam-macam pertanyaannya. Sehingga hisab satu orang itu seumur hidup katakanlah sampai 80 tahun. Ya, sehingga antrian sekian miliar orang, sehingga di padang mahsyar itu nunggunya lama banget. Ya, lama banget. Daripada kita hidup di dunia ini katakanlah 80 tahun, 100 tahun, itu enggak seberapa. Ketika nunggu berdiri, menunggu giliran dipanggil katakanlah, itu sangat lama banget. Siapa yang dipanggil duluan? Yaitu para nabi, orang-orang soleh terdahulu, didahulukan. Nah, ibaratnya kelas VIP. Nah, kita di sini berusaha bersama-sama untuk mencari kelas VIP sehingga dia panggil duluan, dimasukkan ke surganya Allah duluan. Tujuannya kan di situ. Ya. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkannya, itu dalam hadis begitu. Ya. Jadi apa persiapan kita? Ya macam-macam. Persiapan ibadah, ya, kemudian persiapan kita bersatu di sini berjamaah, ya, kemudian persiapan kita pun juga menyiapkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu persiapan juga aset investasi di akhirat kelak. Ya. Jadi lo terus bagaimana dengan momen Piala Dunia ini? Ya, itu jadikan momen ketika kita menonton tengah malam, jangan lupa tahajudnya. Kemudian ketika nunggu sambil baca Quran, masya Allah. Baca Quran itu pahalanya sangat banyak sekali. Ya. Di dalam Quran ya sampaikan alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna litijalatan lan tabur. Ya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, ya. Jadi baca kitab bagus, kitab Allah Al-Quran, dan mendirikan sholat, ya. Dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Ya. Jadi kita itu dengan Allah ibaratnya jual beli. Ya. Yang kita sedekahkan ibaratnya yang kita jual. Kemudian Allah membeli, padahal yang ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah itu boleh diam-diam, boleh terang-terangan. Semua tergantung dari niat. Ya, misalnya panjenengan, kalau zaman sahabat, zaman pula ulama terdahulu, cara sedekahnya unik. Ya. Jadi mereka habis sholat atau sebelum sholat ngasih uang atau emas atau apa di bawah tikar ini.
Ya. Di bawah tikar. Nah, besok jenengan cek kira-kira ada nggak di bawah tikar. Pak Haji belum pernah, Pak Haji? Belum menemukan ada sedekah di bawah tikar masjid, di bawah karpet. Oh, belum pernah. Iya, saya tidak pernah bukan. Oh, Masya Allah. Ada petugasnya. Ada petugasnya. Ya. Jadi zaman dulu sudah biasa seperti itu. Pernah ya, yang sedekah itu anaknya apa bapaknya ya di tikar di masjid. Nah, kemudian ternyata ada yang ngambil tuh anaknya. Kemudian ketemu disampaikan kepada Rasulullah, apa ini ya Allah? Ya seseorang itu tergantung pada niatnya, dia sama dapat pahala walaupun yang ngambil itu adalah anaknya pada waktu itu. Mungkin karena anaknya kurang mampu atau bagaimana, Allah alam. Ya. Jadi terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi nggak apa-apa. Ya terang-terangan bagaimana? Nah ketika Rasulullah menawarkan kepada sahabatnya, wahai sahabat, katakanlah siapa waktu itu, Umar, kamu nanti kalau mau jihad nanti ini mau sedekah berapa? Separuh, gitu kan? Kemudian ditanya satu lagi, Abu Bakar berapa? Seluruh harta saya serahkan kepada Allah dan Rasul. Masya Allah. Jadi Umar aja sudah separuh hartanya, Abu Bakar malah seluruhnya. Karena apa? Yakinnya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Nah, itu gambaran terang-terangan pun juga boleh. Ya. Ada. Di sini masih ada amal, tidak ada saudara ya. Amal tidak ada ya. Masih ada ya. Tuh. Ada yang terang-terangan. Memang kadang sedekah itu harus ada yang mengingatkan. Ya. Kalau mungkin tidak ada amal gini, orang mau mengeluarkan mungkin juga agak enggan ya. Ya seperti itu. Tapi yang sudah otomatis, kita yang sudah rajin bersedekah, insya Allah tidak disuruh, insya Allah tetap bersedekah. Ya. Ikhwafil dirahmati Allah. Jadi membaca Al-Quran itu tidak merugi. Ya. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, ya, dan mim satu huruf. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, pelajarilah Al-Quran ini karena sesungguhnya kalian diganjar dengan membaca setiap hurufnya 10 kebaikan. Ya. Aku tidak mengatakan itu untuk alif lam mim, akan tetapi untuk alif lam mim setiap hurufnya 10 kebaikan. Oh, ini hadis maksudnya ya. Karena apa? Innal hasanati yudhibna sayiat. Jadi kebaikan ketika kita membaca Al-Quran itu menghapuskan dosa atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Kapan perbuatan yang buruk? Bisa jadi yang lalu, juga bisa jadi yang juga yang akan datang. Ya, seperti itu. Bagaimana dengan orang yang melakukan perbuatannya naudzubillah musyrik? Nah, musyrik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Musyrik yang sampai dibawa mati. Lah bagaimana dengan kasus kejadian orang yang gantung diri yang baru-baru ini di mana? Pondok Jaya ya? Pondok Jaya, Pondok Dalam ya, dekat situ, perbatasan tadi. Apakah dia akan masuk surganya Allah? Nah itu jadi pertanyaan. Karena kematiannya su'ul khatimah, melawan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hukumannya bagaimana? Dia akan digantung terus, hidup gantung lagi sampai sudah karuan sudah. Itu hukumannya kelak. Ya. Jadi sebagaimana tadi saya gambarkan, orang yang berdusta saja, yang dustanya setinggi langit, kan ada panjenengan mungkin pernah menemukan orang seperti itu. Itu siksanya kayak pancing gini, dimasukkan ke dalam mulutnya sampai tembus tengkuknya. Mati, dihidupkan lagi. Kemudian dimasukkan ke matanya sampai tembus tengkuknya, kayak pancing gini. Mati lagi, dihidupkan lagi, dari hidungnya tembus ke tengkuknya lagi. Mati, dihidupkan, begitu seterusnya. Jadi sisa neraka tidak sekali selesai, tidak terus-terusan. Itu hanya orang yang dustanya sundul langit, dustanya yang nemen. Jadi lisan ini ternyata banyak yang menyebabkan masuk neraka, ya, karena lisan. Ya. Biasanya orang yang banyak bicara itu banyak bohongnya, apalagi banyak janji. Oh, itu harus hati-hati. Ya. Pemimpin yang banyak janji pun juga berat.
hisapnya di akhirat kelak. Karena biasanya kalau banyak janji, kalau banyak loh ya, dia banyak dustanya karena banyak lalainya, banyak lupanya. Nah, seperti itu. Tapi insya Allah yang sedikit berjanji dan menepatinya itulah yang biasanya amanah. Ya, seperti itu. Dikit-dikit janji, dikit sumpah, itu biasanya banyak nipunya ya. Seperti itu. Sumpah nanti sama akan saya pilih, saya tidak bohong, nah, begitu misalnya ya. Akhirnya beleset. Jadi kita harus hati-hati dengan orang munafik ya, seperti itu. Dalam satu hadis ya disampaikan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, "Maukah salah seorang dari kalian jika dia kembali ke rumahnya mendapati di dalam rumahnya 3 onta yang hamil?" Nah, jadi kita misalnya dari sini pulang ke rumah, itu kita dapati dalam rumah kita tuh 3 onta yang hamil. Seneng apa enggak? Nah, harganya onta kan lumayan mahal, katakanlah 30 sampai 50 juta. Berarti kalau onta hamil katakanlah 60 juta, sampai rumah itu berarti kita punya 180 juta. Ya. Onta yang hamil, di dalamnya 3 onta yang hamil, gemuk serta besar, ya. Kemudian para sahabat ketika ditawari seperti itu menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah bersabda, "Salah seorang dari kalian membaca 3 ayat di dalam sholat lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 onta yang hamil, gemuk dan besar." Ya. Jadi 3 ayat. 3 ayat Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 3 ayat itu. Nah, ini lebih baik daripada 3 onta tadi. Apalagi Ustaz Sam, bacanya tiap hari 5 waktu tadi. Dalam masjid Al-Ikhlas berapa ayat itu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat. 3 onta besar itu lebih baik sudah dapatnya, Masya Allah. Jadi andai kata pahala itu ditunjukkan, niscaya manusia beribadah itu semangat. Nah, itu kembali lagi kita sebagai seorang mukmin semangatnya yakin akan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian dijadikan hamba Allah yang dekat dengan Al-Qur'an, yang dekat dengan Allah, dan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin.